Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Zainatun Wasilah, salah satu dosen tetap program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Video ini merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, terutama aspek pengajaran. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mikologi. Mikologi merupakan mata kuliah wajib yang terdiri atas 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini dapat diambil mahasiswa Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis di semester 3. Metode pengajaran yang saya terapkan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelumnya, saya akan memaparkan deskripsi umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mikologi. Mata kuliah Mikologi diberikan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang mikologi yang meliputi ruang lingkup dan sifat-sifat umum, klasifikasi, morfologi dan fisiologi, perkembangbiakan dan siklus hidup, patogenesis dan gejala klinis, epidemiologi, cara penularan, diagnosis penyakit, serta penjaminan mutu pemeriksaan yang erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis mampu menerapkan konsep tersebut dalam melakukan diagnosis penyakit yang disebabkan oleh jamur dengan pemeriksaan laboratorium secara makroskopis dan mikroskopis. Fokus mata kuliah ini memberikan bekal bagi peserta didik tentang mikologi yang meliputi beberapa topik, diantaranya isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis superficial, mikosis cutaneus, mikosis subkutan, mikosis endemik dan oportunistik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, jaminan mutu, serta verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan mikologi. Untuk membantu mahasiswa memahami mata kuliah mikologi, maka dibuat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian, dari CPMK ini diturunkan menjadi 8 sub CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan pemeriksaan laboratorium medis pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep pengendalian mutu laboratorium medis secara internal, aspek-aspek penting proses pemeriksaan, serta mengidentifikasi terjadinya kesalahan proses pemeriksaan. Yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep perumusan masalah, teknik pengumpulan dan pengolahan data secara deskriptif pada penelitian dasar maupun terapan di bidang kesehatan, khususnya laboratorium medis pada pemeriksaan jamur. Yang keempat, mahasiswa menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medis mulai dari tahap pre-analitik, analitik, sampai pasca-analitik. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medis mulai dari tahap pre-analitik, analitik, sampai pasca-analitik di bidang mikologi dari sampel menggunakan instrumen sederhana secara terampil sesuai standar pemeriksaan. Yang keenam, mahasiswa mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medis melalui komunikasi secara efektif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan pada pemeriksaan mikologi meliputi tahap pre-analitik, analitik maupun tahap pasca-analitik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengolah data secara deskriptif pada penelitian dasar dan terapan di bidang kesehatan, khususnya pada laboratorium medis. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa buku referensi, yaitu 1. Medical Microbiology yang ditulis oleh Jawed Melik and Edelberg, 2. Microbiological Methods yang ditulis oleh Collins and Limes, 3. Mikologi Dasar dan Terapan yang ditulis oleh Indrawati Ganjar, yang keempat, Dasar-dasar Mikrobiologi yang ditulis oleh Profesor Dr. Dwijo Saputro, 5. Mikologi yang ditulis oleh Siti Zainatun Wasilah dan kawan-kawan, serta jurnal ilmiah yang mendukung materi pembelajaran. Berdasarkan metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu DIA, maka penyampaian pembelajaran teori saya lakukan secara tatap muka dan materi yang saya sampaikan menggunakan PowerPoint dengan penjelasan secara langsung menggunakan metode ceramah.
Untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Mahasiswa dapat secara langsung menyampaikan pendapat, gagasan, ataupun pertanyaan yang kurang dipahami pada saat perkuliahan berlangsung. Untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Mahasiswa dapat secara langsung menyampaikan pendapat, gagasan, ataupun pertanyaan yang kurang dipahami saat perkuliahan berlangsung. Asesmen penilaian dari mata kuliah mikologi terdiri atas penilaian teori yaitu 1 SKS, terdiri dari ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%, dan penugasan 20%. Sedangkan untuk penilaian praktek yaitu 1 SKS terdiri dari kehadiran dan sikap yaitu 10% dan nilai praktik 90%. Nilai akhir dari mata kuliah dengan bobot 2 SKS yaitu 1 kali nilai teori ditambah dengan 1 kali nilai praktikum dibagi 2. Berikut saya sampaikan contoh salah satu video pembelajaran mata kuliah mikologi dengan topik isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kalian? Baik. Oke. Adakah yang izin hari ini? Tidak ada. Oke, masuk semua ya hari ini ya? Baik, oke. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita pada awal kita masuk, pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi mengenai isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis. Tetapi sebelumnya kita masuk ke perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan mereview terlebih dahulu materi yang kemarin, yaitu mengenai hifa, septa, dan miselium. Di mana ketiga komponen ini adalah sangat penting di dalam struktur morfologi jamur untuk mengetahui diagnosis jamur. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan septa? Iya, septa itu merupakan sekat atau pembatas pada hifa. Nah, biasanya septa ini berukuran besar karena akan dilewati oleh ribosom dan mitokondria. Bagus, ya. Terima kasih. Dan yang ketiga adalah miselium. Oke, siapa yang menjawab miselium? Saya, Bu. Ya, silahkan. Miselium adalah hifa pada jamur yang bercabang yang nantinya akan membentuk jaringan, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Next. Nah, ini adalah pengertian dari hifa, septa maupun miselium, di mana hifa itu merupakan benang halus, struktur yang menyerupai benang halus yang tersusun dari dinding pembentuk pipa, di mana dinding ini dia akan menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa yang mengandung organel eukariotik. Kemudian septa itu merupakan sekat ya. Di sini ada sekat. Biasanya itu hifa itu bersekat-sekat itu ya. Jadi sekat atau pembatas pada hifa. Jadi septa ini memiliki ukuran besar yang dapat dilewati oleh ribosom dan mitokondria. Dan yang miselium ini adalah hifa pada jamur yang bercabang-cabang yang nantinya dia akan membentuk jaringan dari jamur itu sendiri. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hifa senosit? Nah, sekarang kita tahu ya tadi ada miselium, ada septa, ada hifa. Nah, sekarang ada nih hifa senosit. Ada yang tahu hifa senosit? Saya, Ibu. Silahkan, Mbak. Izin menjawab, Ibu. Setahu saya, jadi hifa senosit itu hifa yang tidak memiliki sekat. Oke, bagus ya. Bagus, jawabannya benar ya. Hifa senosit adalah hifa yang tidak bersekat. Nah, selanjutnya adalah kita belajar mengenai mikosis. Mikosis adalah suatu penyakit jamur dan ini adalah kronis ya, menahun yang menyebabkan infeksi yang lama dan juga hebat terhadap manusia maupun pada hewan. Dan ini juga memerlukan suatu perhatian serius dari kita. Karena mikosis ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena jamur. Nah, menurut letak bagian tubuh yang terinfeksi, ini beberapa mikosis ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah mikosis superficial atau superficial mikosis. Ini adalah jamur yang menginfeksi pada bagian luar kulit. Contohnya adalah Tinea versicolor yang disebabkan oleh Pityriasis versicolor.
Ini seperti ini gambarnya ya. Kemudian yang kedua yaitu menurut organ atau jaringan yang sakit. Mikosis disebabkan antara lain yaitu yang pertama dermatomikosis, yaitu infeksi jamur pada kulit, yang termasuk dalam golongan ini adalah mikosis superficialis, kemudian ada mikosis cutaneus. Kemudian yang selanjutnya yaitu onikomikosis, jadi dari kata oniko ini adalah infeksi jamur pada kuku. Kemudian yang ketiga adalah bronkomikosis, yaitu infeksi jamur pada organ pernafasan, yaitu bronkus ya. Kemudian yang keempat adalah pulmomikosis, yaitu infeksi jamur pada paru-paru. Biasanya ini juga bisa disebabkan karena aspergillosis. Kemudian yang selanjutnya adalah otomikosis. Jadi otomikosis ini adalah infeksi jamur pada telinga. Jadi menurut patogenitasnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu actinomycosis, yaitu infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur dari golongan Actinomycetes. Ya, dari jamur-jamur dari golongan Actinomycetes. Kemudian yang kedua adalah mucormycosis, yaitu infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur dari golongan Mucorales. Kemudian yang ketiga adalah penicillosis, yaitu infeksi jamur yang disebabkan oleh golongan Penicillium. Kemudian yang keempat adalah aspergillosis, yaitu infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur-jamur dari genus Aspergillus. Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah mikosis superficial. Berdasarkan penyebabnya, mikosis superficial ini dibagi menjadi 2, yaitu dermatofitosis dan yang kedua adalah non-dermatofitosis. Nah, dermatofitosis ini adalah penyakit jamur yang disebabkan oleh dermatofita. Jadi golongan ini biasanya dia akan mencerna keratin kulit atau lapisan tanduk ya, dan dia mempunyai daya tarik terhadap keratin sehingga disebut dengan keratinofitosis. Kemudian selanjutnya adalah apa perbedaan dermatomycosis dan dermatofitosis? Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab? Oh ya, silahkan. Jawab, Bu. Dermatomycosis adalah semua penyakit jamur yang menyerang bagian kulit. Sedangkan dermatofitosis adalah penyakit jamur yang menyerang bagian keratin. Betul ya jawabannya ya. Jadi dermatofitosis ini adalah jamur-jamur yang menyerang pada bagian keratin kulit atau lapisan tanduk. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu dermatomycosis. Ini disebabkan oleh golongan jamur yang terdiri oleh 3 genus ya. Ini sangat terkenal sekali yaitu genus Microsporum, genus Trichopiton, dan genus Epidermophyton. Jadi ini penyakit jamur ini biasanya disebabkan oleh jamur-jamur dari 3 genus ini yaitu Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Nah, ini adalah contoh morfologi ya dari genus Microsporum. Jadi kalau ketika kita tanam di dalam media agar, Sabarodextrose agar, ini morfologi dari Microsporum ini terlihat adanya Macroconidia yang besar, ini ya, Macroconidia, dan ini adalah Microconidia. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah dalam sebuah petri dish yang dikultur sebuah jamur Microsporum. Biasanya jamur Microsporum ini dia akan tumbuh antara 7 sampai 11 hari. Next. Nah, ini adalah contoh morfologi selanjutnya yaitu Microsporum yang kita pelajari yaitu ada Microsporum canis dan ada Microsporum gypseum. Perbedaannya apa dari kedua jamur ini? Jadi kalau Microsporum canis ini kita lihat dari Microconidia. Jadi Microconidianya itu akan berbentuk kumparan. Ini kita lihat dari Microsporum canis ya, yang seperti ini. Ini ada sebuah Microconidia yang berbentuk kumparan, tapi jarang sekali terlihat. Kemudian dia juga berdinding tebal pada bagian Microconidianya. Kemudian dia berujung runcing. Ini berujung runcing dan juga dia mengandung dari 6 buah sel. Dan biasanya 6 sampai 8 sel. Kemudian Microsporum gypseum ini adalah mempunyai Microconidia berbentuk kumparan juga, sama seperti dengan Microsporum canis, hanya saja dia berdinding tipis dan terdiri dari 4 sampai 6 buah sel. Gitu. Nah, yang kedua yaitu genus Trichopiton. Jadi genus Trichopiton ini juga dia penyebab dari penyakit athlete foot ya, dia gatal-gatal pada sela-sela jari kaki seperti itu. Nah, ketika ditanam pada media Sabarodextrose agar atau SDA, itu dia terbentuk velvety ya, berwarna merah. Morfologi dari jamurnya. Kemudian dia juga powdery, jadi berwarna putih kekuningan. Tapi kalau powdery ini termasuk dalam Trichopiton mintagropites, gitu.
Kemudian genus selanjutnya yaitu genus Trichopiton, ya sama seperti tadi sebenarnya ini genus Trichopiton rubrum ini bersifat antropofilik, jadi dia menyerang manusia. Sedangkan Trichopiton mentagropithes ini dia menyerang selain manusia juga dia zoofilik, ya, dia menyerang hewan. Dan juga Trichopiton concentricum ini dia bersifat antropofilik atau dia menyerang tubuh manusia. Ya, Trichopiton rubrum ini penyebab penyakit kaki atlet atau athlete's foot. Biasanya gatal-gatal pada sela-sela jari kaki, ya. Seperti itu. Nah, morfologinya ketika kita lihat dengan mikroskop yaitu terlihat adanya mikrokonidia kecil bersel satu, ya, kecil-kecil bersel satu berbentuk lonjong, tersusun satu persatu, dia tidak tumpuk-tumpuk gitu, ya, atau disebut dengan entirse, dan juga berkelompok seperti anggur sehingga disebut dengan end grape. Seperti itu. Kemudian makrokonidia bentuknya seperti pensil tetapi tidak khas. Ini pada Trichopiton rubrum. Kemudian pada Trichopiton mentagropithes ini adalah mikrokonidianya sama dengan Trichopiton rubrum tapi bentuknya agak bulat. Ini ya, agak bulat. Nah, ini kenapa dia berwarna biru, ini kenapa dia berwarna putih. Kalau berwarna biru ini ada yang tahu mungkin ini pengecatan apa pada jamur? Nah, ayo jamur adalah lactophenol cotton blue. Ya, jadi pewarna khusus jamur itu namanya LPCB, yaitu lactophenol cotton blue. Jadi nanti kita akan praktekkan di laboratorium sebelah. Nah, seperti ini bentuk morfologi dari Trichopiton mentagropithes dan Trichopiton rubrum. Jadi kalian misalnya nanti mau penelitian, ini bisa digunakan sebagai agen untuk penelitian. Jadi misalnya kalian mempunyai ekstrak apa, mempunyai minyak atsiri apa, nah ini bisa dipaparkan dengan jamur-jamur tersebut. Apakah dia bisa sebagai anti fungi atau anti jamur. Nah, dengan perbedaan konsentrasi, nah kemudian nanti kita buat, kita tumbuhkan ya jamur-jamur ini dalam cawan Petri di medium apa namanya, medium jamur mungkin SDA ya, Sabaro dextrose agar. Nah, dari Sabaro dextrose agar kemudian kita tanam jamur Trichopiton mentagropithes, kemudian kita tanam jamur Trichopiton rubrum, kemudian baru kita berikan treatment berupa ekstrak yang akan kalian gunakan, seperti itu. Jadi nanti berapa konsentrasi ekstrak yang berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jamur, seperti itu. Nah, selain itu nanti apa implikasinya ke depan? Misalnya setelah kita tahu bahwa sebuah ekstrak itu dia bisa menghambat jamur-jamur tersebut, maka bisa kita buat sebuah apa ya istilahnya, misalnya kayak sabun, kayak lotion, seperti itu. Kalian kan bisa ya membuat sabun, itu banyak sekali sekarang formula-formula sabun yang bisa ditambahkan dengan ekstrak-ekstrak tertentu yang nantinya dia akan memberikan sebuah potensi untuk menghambat anti jamur, seperti itu. Next, ini adalah genus Epidermophyton flocosum. Jadi makrokonidianya berbentuk gada. Ini kita lihat yang besar-besar ini, makrokonidia itu sebenarnya adalah spora ya, tapi dia tidak disebut spora. Dia disebut dengan makrokonidia. Mengandung 2 sampai 4 buah sel, kemudian tersusun 2 sampai 3 buah pada satu konidiofora, dan biasanya tidak ditemukan mikrokonidia. Jadi tidak ditemukan bentukan-bentukan kecil tadi ya, ini adalah makrokonidia seperti ini. Jadi berbentuk gada. Jadi ketika kita ada sebuah soal itu ya, makrokonidia berbentuk gada. Nah, itu biasa kita langsung ambil di genus-genus dari Epidermophyton karena itu merupakan kunci dari ciri khas Epidermophyton flocosum. Nah, setelah kita belajar tentang golongan jamur dermatophycosis, maka kita lanjut ke yang kedua yaitu golongan non-dermatophytosis. Nah, infeksi jamur non-dermatophytosis ini yaitu dia akan menginfeksi kulit bagian paling luar karena jamur ini tidak dapat mengeluarkan zat yang dapat mencerna keratin kulit. Kalau tadi yang dermatophytosis bisa mencerna nggak? Bisa. Jadi dia menggunakan lapisan keratin kulit. Tapi kalau dia tidak. Jadi dia tidak dapat mengeluarkan zat yang dapat mencerna dari keratin kulit hospes. Sehingga hanya menyerap lapisan kulit paling luar dan bukan termasuk dermatophyta. Contohnya apa saja? Yang pertama yaitu Piedra hitam, Piedra putih, kemudian ada Tinea versicolor, kemudian Tinea nigra palmaris, kemudian ada Onychomycosis, Trichomycosis axillaris, dan Otomycosis. Next.
Nah, sekarang kita sudah belajar jamur dermatofitosis dan ini ada jamur non dermatofitosis. Jadi ada yang menggunakan keratin kulit untuk pertumbuhannya ya. Yang kedua, dia tidak menggunakan keratin kulit. Sekarang apa yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit jamur? Ya, jadi faktor-faktor apa yang menyebabkan orang atau hospes itu terinfeksi oleh jamur? Mungkin ada yang bisa jawab? Faktor penyebabnya yaitu lembab dan panas dari lingkungan, dari pakaian yang cukup ketat, dan pakaian tak menyerap keringat. Oh, bagus. Mungkin ada lagi jawaban karena tidak hanya satu. Selanjutnya, silakan. Ya, Bu. Penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, diabetes, atau yang lain-lainnya. Oke, bagus. Terus? Ada juga dari kehamilan dan juga menstruasi. Betul ya Mas Devin, beberapa pencetus dari seseorang bisa terkena jamur. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengisolasi dan mengidentifikasi jamur. Jadi sebelum kita masuk isolasi dan identifikasi atau diagnosis jamur, kita mengetahui dulu tujuannya. Tujuannya apa? Isolasi dan identifikasi jamur. Yang pertama adalah mengetahui cara pengambilan, penyimpanan, dan pemeriksaan secara tepat. Kemudian yang kedua yaitu mampu melakukan diagnosis jamur. Jadi misalnya adalah diagnosis mycosis superficialis. Nah ini ya cara menegakkan diagnosis jamur dari kita melihat adanya gejala klinis yang khas, kemudian kita adakan suatu pemeriksaan ya. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan secara langsung, yaitu dengan dapat berupa makanan, minuman, kerokan kulit, kuku maupun rambut. Kemudian bisa pula ini dibuat preparat dengan menggunakan penambahan larutan KUH. Fungsinya apa ini? Penambahan KUH ini. Fungsinya apa? KUH 10% digunakan untuk melarutkan keratin. Jadi yang keratinnya larut sehingga jamurnya terlihat. Seperti itu. Nah kemudian didiamkan dulu selama 15 menit atau dipanaskan di atas api kecil. Kemudian diamati adanya elemen jamur yang berupa hifa. Jadi kenapa tadi kita tanyakan, kita review dulu hifa itu seperti apa, karena hifa ini sangat penting untuk identifikasi jamur. Oke, next. Nah, ini adalah alur pemeriksaan mikologi. Yang pertama adalah persiapan penderita, kemudian pengambilan bahan klinik, kemudian pemeriksaan di laboratorium, apakah itu pemeriksaan secara langsung, seperti tadi, atau pemeriksaan secara tidak langsung, atau dengan cara dikultur. Ya. Oke, nah ini. Nah, kalau pemeriksaan langsung ini dengan menggunakan KUH 10-20% atau NaCl 0,9% atau NaCl fisiologis ya. Kemudian akan diketahui beberapa elemen jamur seperti blastospora, artospora, kemudian ada pseudohifa ataupun hifa sejati. Kemudian kalau di kultur ini kita bisa menggunakan medium-medium tertentu ya, seperti halnya adalah Sabarodextros agar untuk melihat adanya koloni, kemudian koloni ini kita lihat secara mikroskopis, kemudian kita diagnosis jamur penyebabnya, dan semuanya ini bisa dilakukan untuk melihat atau untuk menentukan diagnosis penyakit jamur. Baik, selanjutnya adalah teknik membuat sediaan dari biakan jamur. Jadi ketika kita melihat di mikroskop, jamur itu kan kadangkala kita tidak terwarnai seperti itu. Nah, agar nanti bisa dilihat dengan baik, kemudian kita bisa menentukan diagnosanya dengan tepat, maka jamur itu harus kita warnai. Ya, sediaan itu harus diwarnai dengan apa? Pewarnaan jamur itu menggunakan larutan lactopenol cotton blue atau LPCB namanya. Ya, lactopenol cotton blue. Prosedurnya seperti apa? Yang pertama yaitu ambil koloni jamur dari biakan. Ya, kita kan biasanya kemarin sudah mengkultur gitu ya, ambil secara genis, kemudian letakkan koloni tersebut pada permukaan kaca benda dan tambahkan 1 tetes alkohol 70%, kemudian 1 tetes LPCB sebagai pewarna jamur. Kemudian ditutup dengan deglas dan diperiksa dengan mikroskop pada perbesaran berapa? 10 dan 40 kali. Ya, betul. Nah, ini adalah identifikasi jamur ya. Ketika kita mengambil sampel bermacam-macam, itu kan kita akan menemukan spesies-spesies jamur ya. Nah, ini bagaimana caranya identifikasi jamur ketika ada jamur-jamur yang asing dari kita. Nah, ini adalah contoh dari spesies-spesies jamur yang nanti akan kita temukan dari sampel yang kita amati. Yang pertama, misalnya Aspergillus. Ya, ini biasanya pada makanan. Aspergillus, Penicillium, kemudian Rhizopus ini banyak menginfeksi pada
atau mengkontaminasi, ya, bukan menginfeksi tapi mengkontaminasi dari makanan. Jadi makanan yang berjamur ini kebanyakan adalah Aspergillus. Bisa juga Aspergillus flavus, bisa Aspergillus fumigatus, bisa Aspergillus niger, bisa Aspergillus oryzae, gitu ya, untuk Aspergillus. Kemudian untuk Penicillium. Nah, Penicillium ini biasanya dia akan membuat makanan itu menjadi agak hijau, gitu ya. Makanan jadi kayak bakpia itu berjamur itu biasanya Penicillium, ya, Penicillium. Kemudian ada juga yaitu Mucor. Kemudian ada lagi yaitu Rhizopus, ya. Perbedaannya apa? Mucor sama Rhizopus? Mungkin ada yang tahu. Rhizoidnya, betul ya. Kalau di Rhizopus itu ada rhizoidnya, sedangkan kalau yang Mucor itu tidak. Dan kemudian Paecilomyces. Paecilomyces itu seperti ini juga termasuk jamur kontaminan. Next. Nah, ini adalah Fusarium, jamur kontaminan juga. Ini adalah Mucor, isinya adalah ini spora-sporanya. Kemudian ini adalah Rhizopus, ya. Kemudian ini adalah Curvularia dan ini adalah Aspergillus, ya. Contoh dari Aspergillus, ya. Next. Nah, ini adalah contoh penyakit akibat jamur oportunistik. Apa yang dimaksud dengan oportunistik? Mungkin ada yang tahu? Jamur-jamur oportunistik yaitu jamur yang apabila kita kondisinya sehat itu nggak masalah, gitu ya, asimptomatik. Tetapi ketika kondisi kita turun, maka dia akan menginfeksi. Nah, ciri khas dari imunitas kita turun itu apa? Kita mudah terkena jamur, sering gatel. Jadi kita nggak kenapa-kenapa kok sering gatel, ya. Bukan berarti kita tidak mandi, tidak apa, ya. Tapi memang ini kenapa gatel-gatel. Jadi karena apa? Karena itu jamur-jamur oportunistik ini akan menyerang ketika daya tahan tubuh kita turun, ya, gitu. Ini yang paling khas dan paling mudah untuk diamati dari tubuh kita. Nah, ini adalah jamur-jamur mikosis pada paru, ya. Ini sangat berbahaya sekali karena ini penyebabnya adalah Aspergillosis. Aspergillus itu sangat berbahaya. Jadi kalau kalian ini kultivasi atau kultur jamur di laboratorium, usahakan pakai APD. Karena Aspergillus ini mudah sekali tumbuh, tetapi mudah sekali juga menginfeksi. Tetapi ketika badan kita sehat, tidak masalah itu, asimptomatik. Tapi nanti kalau ngawekan, ya, antisipasi ketika daya tahan tubuh kita turun, nah ini dia akan masuk ke paru-paru, gitu ya. Nah, ini akan terjadi Aspergillosis. Demikian perkuliahan kita hari ini, dan nanti kita lanjutkan dengan perkuliahan praktikum di laboratorium mikologi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.